Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajrianti Ningsih, NIM 203068, kelas B, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Penakukang, Makassar. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, di mana tugas itu analisis rancangan, di mana tugas itu saya akan mengaplikasikan suatu aplikasi dengan nama aplikasi tersebut yaitu Microsoft Visual Basic. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi yang akan kita aplikasikan ini. Nah, saya akan mencari di pencarian yaitu visual. Nah, di sini sudah ada muncul Microsoft Visual Basic. Nah, kita pilih yang paling bawah, kemudian open. Nah, inilah aplikasi yang akan saya aplikasikan. Mungkin seperti ini. Dan di samping kanan ada tulisannya project 1, di bawah project 1 ada tulisan from. Sebelumnya saya ingin menambahkan di sini from sebanyak 7, di mana di sini masih tertera from 1. Kita akan tambahkan dengan caranya yaitu di sini kita ada tulisan add from. Nah, di sini kita buka add from, kemudian kita open. Nah, di sini muncullah from 2. Kemudian kita bikin lagi sebanyak 7 kali. From 3, from 4, from 5, from 6, dan yang terakhir from 7. Dan setelah itu saya ingin mengembalikannya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengerjakan yaitu from 1. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan karena aplikasi ini berhubung dengan aplikasi Microsoft Access. Jadi sebelumnya saya sudah mengisi aplikasi Microsoft Access saya. Saya sudah mengisi data-data yang akan saya tampilkan nanti di form 1 ini. Saya akan memperlihatkan. Nah, di sini sudah ada 7 field yang akan saya isi nanti. Yang pertama yaitu form 1 dengan field liburan. Kemudian yang kedua penginapan, yang from 3 aktivitas liburan, yang keempat kunjungan, yang kelima from menu makanan, yang keenam menu minuman, dan yang ketujuh tahun baru. Nah, di sini di from 1 nanti saya akan mengisi ID tempat, nama wisata, dan juga tanggal. Kemudian di sini jangan lupa juga kita harus meng-save-nya dengan Microsoft 2000 seperti yang tertera pada di atas sini. Karena kalau kita tidak menyimpannya dengan Microsoft 2000, itu tidak akan terhubung ke aplikasi yang akan kita aplikasikan itu di Microsoft Visual Basic. Baik, langsung saja saya kembali ke aplikasi yang tadi. Yang pertama di sini sebelah kiri saya ada label. Di sini untuk mengisi nanti yang di Microsoft Access kita hubungkan ke Microsoft Visual Basic nanti ini. Kita bikin sebanyak 3 kali. Karena tadi labelnya memang sebanyak 3. Dan kemudian setelah itu kita pakai yang text box karena kita nanti akan mengisinya dengan teks. Dan kemudian yang pertama tadi itu di liburan saya akan mengisi ID tempatnya di mana, tempat wisatanya, nama wisatanya di mana, dan juga tanggalnya. Nah, di sini untuk ID tempatnya saya pakai teks, kemudian nama wisatanya saya juga pakai teks. Nah, kemudian yang ketiga itu saya pakai tanggal wisata. Tanggal wisata di sini kita tidak bisa memakaikan text box. Kita harus memakaikannya dengan data picker. Nah, di sini sudah selesai untuk yang tahap ini.
Saya merapikannya terlebih dahulu. Dan setelah ini selesai, kita ke selanjutnya, yaitu kita mengambil yang ADODC. Setelah itu kita ke selanjutnya lagi, yaitu data grid. Di sini saya ingin membesarkan sedikit biar gampang dilihat. Dan setelah ini selesai, kemudian kita klik yang ADODC 1, kemudian klik kanan, dan di paling bawah sekali kita klik ADODC Properties. Kemudian di sini ada tulisannya build, kita klik. Kemudian di sini saya akan klik lagi, yaitu Microsoft Jet 4.0 OLEDB Provider. Kemudian next. Nah, setelah ini kita akan mengisi yang aplikasi akses tadi yang kita sudah save dengan Microsoft 2000, kita save-nya. Kemudian saya akan mencari. Nah, kemudian ini di sini sudah muncul. Kemudian setelah itu, setelah kita menambahkan file Microsoft Access, karena nanti terhubung dengan Microsoft ini, maka kita akan tes koneksi dulu apakah berhasil. Dan di sini tes koneksinya sudah sukses, makanya itu dibilang berhasil. Kita klik OK. Kemudian di sini kita klik OK. Dan kemudian di sini kita mengklik yaitu record source. Di sini yang terpilih 8, tapi saya ingin menggantikannya dengan yang kedua, yaitu ADCMD table. Kemudian di sini yang tadi ini, yang di sini dari mana? Ini dari file yang tadi kita sudah tambahkan, yaitu file database dari Microsoft Access. Kemudian saya pilih liburan. Kenapa liburan? Karena from yang pertama saya akan mengisinya yaitu from liburan. Seperti sebelumnya saya sudah memperlihatkan terlebih dahulu di Microsoft Access-nya. Kemudian kita apply. Setelah itu oke. Dan setelah itu kita ke selanjutnya, itu yang di bawah. Kita langsung ke sebelah kanan sini, kita cari data source. Nah, ini ada data source, kemudian kita ada bentuk segitiga, kemudian kita klik yang ADODC 1. Dan setelah itu kita ke selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk ke pengkodingan, kita diisi dulu di sini labelnya. Karena kalau kita sudah masuk di pengkodingan, kita akan mengisi labelnya itu. Misalnya label 1 di sini apa isinya. Nah, di sini saya akan mengganti label 1 ini dengan menggantikannya seperti di Microsoft Access sebelumnya, yaitu ID tempat, nama wisata, dan juga tanggal wisata. Nah, di sini saya akan menggantikannya label 1, saya ubah menjadi ID tempat. Nah, di sini sudah terubah. Kemudian ke selanjutnya label 2, yaitu nama wisata. Kemudian di sini sudah terganti, dan di sini label 3 yaitu tanggal wisata. Nah, setelah itu selesai, kemudian angka selanjutnya kita akan masuk ke pengkodingan, di mana pengkodingan itu akan mengisi ID tempat itu apa, nama wisatanya apa, dan juga tanggal wisatanya kapan. Kemudian di sini kita cari command button. Nah, di sini tertulis command 1. Saya akan menggantikannya dengan kata save. Nah, kita klik 2 kali kata save-nya untuk kita ke selanjutnya, yaitu
Kemudian di sini saya akan mengisinya, yaitu ID tempat sama dengan tanda kutip 1 dan tanda kutip 2, kemudian spasi, dan kemudian teks 1 titik teks, kemudian dan tanda kutip 1 tanda kutip 1 dan tanda kutip. Setelah itu enter, kemudian kita ke if not titik tof, kemudian 10, kemudian msg box buka tanda kutip, kemudian di sini kita akan menulisnya data sudah ada, kemudian tanda kutip lagi, kemudian else titik 2, kemudian ada new, add new, setelah itu kita akan mengisinya, yaitu tanda seru ID tempat sama dengan teks 1 titik teks, kemudian nama wisata sama dengan teks 2 titik teks. Setelah itu yang ketiga, yaitu tanggal wisata sama dengan data picker 1 titik lws. Setelah itu and if, kemudian on error butuh 0, kemudian enter, setelah itu and wait. Nah, setelah kita selesai untuk ke command 1 pembandingan tahap pertama, setelah itu kita ke start atau ke sini data sudah ada karena sudah ada pada form di atas, yaitu di sini sudah ada juga labelnya, ID tempat pantai, nama wisata Menggap, dan juga tanggalnya. Data sudah ada. Kita next ke selanjutnya, yaitu kita hentikan dulu ini, kemudian kita ke selanjutnya yaitu find. Nah, find di sini command 2, yaitu find itu kita akan mencari. Nah, kemudian klik untuk ke selanjutnya, yaitu
Nah, setelah selesai pengkodingannya, kita ke selanjutnya, yaitu kita akan nge-play lagi. Nah, di sini saya akan mencarinya, yaitu misalnya di sini saya akan cari yaitu gunung. Terus di sini nama wisatanya itu Gunung Puncak Tanah Duang. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 15. Nah, di sini saya akan mencari. Dan di sini tertera data belum ada. Kenapa belum ada? Karena memang sebelumnya kita belum pernah nge-save ID tempat gunung, nama wisata, dan juga tanggal wisatanya. Nah, di sini sudah berhasil, kita klik OK. Kemudian kita ke selanjutnya lagi, yaitu kita hentikan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini ada komen 3. Saya akan menggantikannya dengan edit. Kemudian di sini kita masuk, dan di sini sudah ada tulisannya komen 3. Di komen 3 sini kita akan mengisi yaitu with DODC1 titik. Kemudian di sini tanggal wisata sama dengan DT Picker. Di sini saya akan playnya, dan di sini saya akan mengubah pantai. Kemudian kita ambil yang tadi. Di sini saya mengubahnya yaitu Pantai Sarawandori. Di sini saya mengubahnya tanggal. Nah, di sini
ID tempatnya pantai, nama wisatanya Pantai Sarawandori, kemudian tanggal wisatanya tanggal 6. Kemudian di bawahnya juga ada data grid yang sudah sama seperti pada yang pada di atas ini, yaitu ID tempat pantai, nama wisata Menggap, tanggalnya tanggal 6. Di sini saya akan menggantikannya nama wisatanya yaitu Sarawandori. Mari saja kita edit di sini Sarawandori. Nah, di sini sudah terubah Sarawandori yang tadi Menggap. Kemudian itu sudah berhasil. Untuk tahap ketiga, kita ke tahap yang selanjutnya yaitu komen keempat. Kita hentikan dulu ini. Kemudian kita ke comment button. Nah, comment keempat ini saya akan menggunakannya dengan delete. Kemudian kita klik 2. Dan di sini ada comment 4 yaitu with DODC1 titik record set. Kemudian di sini perintahnya delete, jadi kita menulisnya delete. Kemudian tidak lupa juga yaitu end with. Nah, setelah selesai pengkodingannya, kita ke play. Nah, di sini saya akan menghapus tabel yang ada pada di bawah ini. Di sini masih tertera pada ID tempatnya pantai, nama wisatanya Sarawandori, dan tanggalnya tanggal 6. Di sini saya akan mengubahnya yaitu akan terhapus data-data yang tadi saya sudah save. Mari kita coba. Di sini yaitu pantai. Kemudian di sini Sarawandori. Kemudian di sini tanggal 6 Desember 2022. Dan di sini saya akan menghapusnya atau delete. Kita klik delete. Dan di sini sudah tidak ada lagi ID tempatnya apa, nama wisatanya apa, dan tanggalnya. Nah, itu sudah berhasil. Kita hentikan dan kita ke selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu button, dengan kita menulis di sininya komen 5 yaitu exit atau dengan keluar bahasa Indonesianya ya. Kita mengganti di sini komen 5 yaitu exit. Setelah itu kita klik 2 kali. Kemudian di sini tertera komen 5 yaitu with DODC1 titik. Kemudian di sini langsung kita end. Kemudian end with. Dan setelah itu ini komen 5-nya kita playkan. Dan di sini berhubung tadi kita sudah delete semua yang tadi kita save, edit, dan juga apapun itu kita sudah bikin delete, maka sudah tidak ada lagi yang ada pada kolom atau tabel-tabel di sini. Di sini semua sudah kosong. Jadi kita exit aja dan selesai. Baiklah, itulah tadi aplikasi yang bisa saya paparkan pada tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan atau hal apapun itu yang terjadi selama saya mengerjakan tugas ini. Mohon maaf. Lillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.